Pertarungan yang sangat bagus dan menarik pemirsa. Kita saksikan Vasil Lomachenko, Raja Loma, benar-benar memperdaya Richard Kamei. Dia punya peluang untuk secepatnya menghabisi Richard Kamei seperti yang kita saksikan ini. Tetapi dia tidak mau, tidak benar-benar mau secepatnya ingin menghabisi. Dan dia tidak mau terpancing dengan prediksi atau yang dijuluki bahwa Teofimo Lopez berhasil memukul KO ronde kedua seorang Richard Kamei. Sesungguhnya kalau Raja Loma ingin benar-benar memukul KO seorang Richard Kamei, satu ronde juga sudah bisa. Ini terbukti, kita lihat di ronde kedua ini dia sudah beberapa kali memukul terhuyung-huyung seorang Richard Kamei, tetapi tidak mau mengeksekusi, membiarkan peluang untuk seorang Richard Kamei kembali recovery dan untuk bertanding kembali di tengah ring. Dan satu pertandingan yang sangat unik bahwa seorang Raja Lomachenko tidak ingin menyakiti lawannya Richard Kamei. Berkali-kali dia melakukan hal demikian dan kita lihat Richard Kamei juga mendapatkan simpati karena dia tetap mau setia meladeni pertarungan dengan seorang Vasil Lomachenko yang sebenarnya sangat sulit bagi dia. Kita lihat kedua petinju sedang berangkulan. Richard Kamei diperingatkan oleh wasit. Wasit yang memimpin pertandingan ini adalah Steve Willis. Wasit yang memimpin pertandingan adalah Steve Willis. Sangat menikmati pertandingan tersebut. Dia hanya bisa melihat aksi panggung dari seorang Vasil Lomachenko. Kembali jab yang sangat cepat dan pergerakan footwork yang bagus dipertontonkan oleh Vasil Lomachenko. Vasil Lomachenko mengimpikan akan segera bertemu dengan juara di kelas lightweight 61,2 kg yaitu petinju Australia George Kambosos Jr. Pergerakan yang sangat bagus, footwork yang sangat lincah, body moving. Sesuka hati seorang Vasil Lomachenko untuk memperdaya seorang Richard Kamei. Kembali beberapa kali pukulan telak dari seorang Vasil Lomachenko tidak bisa dibendung dan ditangkis dan diprediksi seorang Richard Kamei. Kita lihat penampilan yang sangat bagus dan unik dari seorang Lomachenko bahwa dia benar-benar memberikan tontonan dan hiburan yang menarik. Satu-satu petinju yang tidak bisa kita samakan dengan petinju yang lain, bahwa dia benar-benar seakan-akan menjaga keselamatan dari seorang Richard Kamei yang juga mantan juara dunia IBS di kelas lightweight ini. Jadi bukanlah petinju sembarangan. Richard Kamei juga mantan juara dunia. Satu pukulan kiri yang menjatuhkan si Richard Kamei, dapat hitungan wasit. Ini momen yang paling baik bagi Lomachenko untuk bisa menjatuhkan lawannya. Tapi kita lihat pertandingan ini, ya Lomachenko dia tunjuk ke sudutnya Kamei supaya untuk menghentikan pertandingan gitu ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Tadi mungkin sudah disinggung sama Mintika sedikit. Saya tambahkan bahwa yang pertama, negaranya Ukraina tidak mengajarkan untuk saling menyakiti. Dari situ nilai-nilai itu selalu dipegang oleh Lomachenko. Dan ketika dia pernah disakiti dengan propaganda, provokasi yang dilakukan oleh Teofimo Lopez, dia hanya menjawab apa? Di negara kami tidak mengajarkan untuk saling menyakiti. Dan itu yang dia lakukan di atas ring. Itu yang tadi di ronde yang ketiga dan ronde yang ketujuh ini, dia minta supaya Kamei timnya atau surutnya untuk menghentikan pertandingan. Karena dia nggak mau menyakiti Kamei, karena dia tahu bahwa Kamei ini bakal mengalami kekalahan. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua memang di tinju amatir itu mengajarkan untuk tidak saling menghabisi. Tinju amatir itu sport murni. Jadi mereka diajarkan untuk bagaimana bisa mengalahkan lawan dengan kemenangan angka dan harus tampil ada seninya di situ. Nah, ini yang ditambah
ditampilkan oleh dua hal ini ditampilkan oleh Lomachenko. Jadi dia tidak ingin menyakiti lawan, dan yang kedua tadi tinju amatir mengajarkan untuk tidak menghabisi lawan gitu ya. Berbeda ada petinju amatir yang memang begitu habis masuk pro memang menghabisi lawan, dan memang itu tinju pro itu harus dengan dengan sensasi kan gitu. Kan publik ingin melihat penampilan yang sensasional gitu. Tapi ya rata-rata petinju amatir yang punya prestasi bagus seperti Lomachenko, dia memang tidak ingin seperti dia pasti bisa meraih kemenangan dengan bagus dan ada seninya. Gitu. Kembali kita nikmati pertarungan Lomachenko versus Richard Kamei. Tontonan yang menarik diperagakan oleh Vasil Lomachenko. Beberapa kali dia mendapatkan peluang untuk memukul jatuh Richard Kamei, tetapi tidak dia sudahin dengan pukulan yang menyelesaikan tersebut. Dan kita ketahui Vasil Lomachenko merupakan peraih medali emas Olimpiade 2 kali, yaitu Olimpiade Beijing tahun 2008 dan Olimpiade London Inggris tahun 2012. Dilatih oleh ayahnya sendiri, Anatoly Lomachenko, dan juara dunia kedua dengan rekor 3 kali naik ring. Rekor pertama sekali pernah meraih 3 kali naik ring, yaitu Sansak Muang Surat dari Thailand. Dan itulah catatan seorang Vasil Lomachenko yang berupaya pada ring rekor yang kedua ingin menjadi juara dunia, namun tidak kesampaian karena dia kalah angka dari Orlando Salido. Padahal pada saat itu Orlando Salido dikabarkan overweight ketika menghadapi Vasil Lomachenko, tetapi menjadi ganjalan bagi dia untuk mencatatkan dirinya 2 kali naik ring dan menjadi juara dunia. Tetapi pada ring rekord yang ketiga, dia berhadapan dengan Gary Russell Jr. untuk memperebutkan gelar juara dunia WBO featherweight 57,6 kg. Dan dia berhasil menang angka mutlak dari Gary Russell Jr. Dan kembali di tahun 2022 ini, Vasil Lomachenko ingin menapaki prestasi di kelas lightweight, di kelas ringan 61,2 kg. Memang bobot dia tidak memungkinkan lagi untuk naik satu kelas di super lightweight atau kelas welter junior 63,5 kg. Karena dari bentuk struktur tubuhnya sudah sangat layak berada di kelas lightweight 61,2 kg. Dan dia sedang mengincar pertarungan besar di kelas lightweight ini. Selain dengan George Kambosos Jr., dia menginginkan bertemu dengan Devin Haney, juga Gervonta-Tank Davis. Karena di badan tinju dunia WBA, WBC, IBF, dan WBO di kelas lightweight 61,2 kg, dia menjadi kontender pertama, peringkat pertama yang berada di kelas tersebut. Sehingga peluang dia untuk mendapatkan kesempatan berhadapan dengan Kambosos Jr. sangat terbuka lebar. Sukses untuk Vasil Lomachenko. Ini dia Vasil Lomachenko yang dilatih, diasuh oleh orang tuanya sendiri, Anatoly Lomachenko. Dan ini Richard Kamei sudah memar wajahnya, kedua kiri kanan matanya sudah lebam. Memasuki ronde selanjutnya, kita lihat sangat luar biasa pertandingan ini peminatnya. Selain penampilan Vasil Lomachenko yang penuh simpati, sangat jarang kita lihat seorang petinju mempertontonkan selebrasi dengan teknik yang sangat bagus seperti itu, kecepatan footworknya. Kita lihat Richard Kamei
berupaya meladeni pertarungan yang ditampilkan oleh Vasil Lomachenko, dan wasit Step Willis kembali yang kita katakan. Dan wasit Step Willis ini mempunyai penampilan yang unik ketika melihat salah satu petinju terpukul. Dia mempelototi petinju tersebut dengan gerakan yang sangat unik, sehingga ada catatan buat seorang wasit Step Willis yang berpenampilan tidak lazim tersebut. Kita lihat kombinasi pukulan dan gempuran yang dilakoni oleh Vasil Lomachenko. Sukses buat Vasil Lomachenko untuk bisa meraih kembali gelar lightweight 61,2 kg dengan petinju Australia Josh Kambosos Jr. Dan Richard Kamei kiranya kembali recovery dan bisa kembali meraih gelar juara dunia. Jika perlu dia naik ke kelas lightweight, super lightweight. Kembali kita saksikan ronde ke-12. Vasil Lomachenko berhadapan dengan Richard Kamei. Penampilan yang sangat luar biasa dari kedua petinju, pantas kita acungkan jempol. Baik Richard Kamei yang bertubi-tubi menerima pukulan lejat dari seorang Vasil Lomachenko, dan Vasil Lomachenko mau tak mau dia terus harus menggempur dan memberikan perlawanan sengit dari Richard Kamei meskipun tidak ingin menyudahi dengan pukulan yang menyakitkan. Ini menjadi dilema bagi seorang petinju. Catatan yang sangat luar biasa. Berbeda dengan seniornya Vladimir Klitschko dan Vitali Klitschko. Kita lihat tadi juara kelas berat WBA, IBF dan WBO ada di sana yang asal Ukraina. Alexander Usyk juga ikut menyaksikan pertandingan ini. Bertubi-tubi mabuk pukulan, Richard Kamei menerima gempuran dan pukulan lejat dari seorang Vasil Lomachenko. Kita lihat memasuki ronde-ronde menit-menit terakhir di ronde ke-12. Richard Kamei baru kali ini ada petinju seperti Vasil Lomachenko punya peluang untuk menghabisi lawannya atau memukul KO, tidak dia lakukan. Entah apa dibalik cerita antara Vasil Lomachenko dan Richard Kamei. Kita lihat ronde terakhir. Tidak mau sampai bel berbunyi.